Jadi misalnya kalau kita membuka aplikasi ini, kita akan dihadapkan pertama user profile. Dan ini harus diisi. Nah, nanti kalau ada ditugaskan, kita untuk mengkonfigurasi ini adalah punya kita. Ini yang membedakannya. Jadi tidak bisa copy paste dengan orang lain gitu, karena sudah kita kasih dengan nama kita masing-masing ya. Nah, jangan lupa kalau kita mengkonfigurasi ini diubah dengan nama kita masing-masing. Nah, itu yang pertama. Oke, setelah itu diokekan. Nah, jadi untuk kita belajar ini, nah, oke, di sini ada petunjuknya juga ya. Biasanya selalu muncul kalau kita jalankan. Di sini ada petunjuk untuk konfigurasi. Jadi kita di sini ada 5 sebenarnya yang tujuan kita untuk konfigurasi. Yang pertama verifikasi default suite configuration, kemudian konfigurasi basic suite-nya, mengkonfigurasi mode banner ya. Kalau tadi tidak dibaca di simak videonya udah tahu lah itu apa maksudnya. Nah, lalu mengkonfigurasi ke save configuration ke environment, lalu konfigurasi suite 2-nya katanya. Nah, jadi yang pertama nih, verifikasi default suite configuration. Yang pertama kita masuk ke pre-play exit mode. Saya matikan dulu biar tak. Oke, saya balik ke halaman ini. Nah, untuk mengkonfigurasi pertama suite 1 ya, kita masuk ke privilege exit mode katanya kan. Jadi kalau kita biasanya kalau di dalam ini konfigurasi kita klik aja S1 nih. Nah, jadi dia akan muncul ke halaman iOS Command Line Interface. Nah, ini untuk halaman konfigurasinya. Nah, ini petunjuk kita. Sebentar ya. Kalau bisa saya munculkan dulu. Oke, nah jadi nih halaman. Kalau kita enter ya, kalau kita mau masuk ke privilege exit mode, jadi kalau kita enter ini, nah ini adalah halaman user exit mode. Jadi halaman user exit mode ini pertama kalau kita mau masuk ke privilege exit mode pakai perintah enable ya, enable. Nah, ini yang tanda pagar ini artinya kita di halaman free privilege exit mode ya. Nah, kemudian kita mau examine the current suite configuration, kita mau tahu misalnya berapa jumlah fast Ethernet interface-nya yang dimiliki oleh suite, berapa yang port gigabitnya, ya, rank of values PTLN berapa. Nah, jadi bisa menggunakan ini show running config, show running config ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat fast Ethernet-nya ada 24 ya, portnya, kemudian gigabit 2. LAN konsol 0-nya belum dikasih password VTY 0 sampai 4 ya, PT 515. Nah, itu yang available di sini di sistem. Nah, kemudian untuk part 2 untuk mengkonfigurasi basic suite configuration, kasih nama dulu yang pertama, assign a name to a suite. Nah, jadi perintahnya nih. Jadi yang pertama kita masuk ke perintah configure terminal ya. Nah, ini masuk ke global configuration mode. Nah, setelah itu kita memberikan nama hostname katanya kan, hostname S1. Jadi kalau biasanya sudah benar ya, konfigurasi kita di sini bertambah nih completion-nya dari 0 ke 6, nanti benar lagi jadi 12 sampai 100 kalau kita sudah selesai benar semua konfigurasinya ya. Nah, itu. Kemudian setelah ngasih hostname, kita disuruh back ke privilege exit mode pakai exit. Nah, itu ya. Setelah itu kita mau membuat pengamanan akses ke konsol lainnya, konsol lain. Jadi ini perintahnya sudah disiapkan. Jadi configure terminal bisa disingkat dengan conft ya.
enter, kemudian line console 0 ditulis, lalu passwordnya adalah letmain, enter. Lalu itu jangan lupa autentikasi loginnya diaktifkan, kemudian exit. Nah, untuk mengujinya gimana? Biar nanti password letmain itu digunakan, jadi kita bisa exit ya, exit lagi. Nah, pas kita enter, dia minta password. Nah, itu maksudnya ya, tadi yang password untuk line console 0. Jadi kita tulis letmain tadi yang kita buatkan ya. Sorry. Nah, itu yang mengamankan konsol line. Biasanya ini bertambah juga nih, jadi 18 kan dari 0 tadi ya. Kemudian kita memverifikasi, nah sudah ya, tadi sudah ini sudah. Lalu kita mau mengamankan privilege mode access. Nah, jadi ini perintahnya apa? Nih, enable password. Nah, passwordnya adalah Cisco C1 $C0. Nah, ini tinggal ditambahkan aja. Enable, kemudian configure terminal, lalu enable password. Kita tulis passwordnya C1 tanda dolar C0. Nah, itu ya. Kemudian exit. Kalau kita mau menguji jalan sudah yang privilege passwordnya privilege mode access ini bisa di exit aja. Exit itu kan. Exit ini ya. Nah, jadi ini passwordnya tadi yang pertama untuk line console letmain. Lo enable minta password lagi dia yang C1 $, C0 ya. Nah, ini. Jadi itu untuk menguji yang ini privilege mode access. Oke, kalau kita mau tengok lagi ya, kita show running config. Nah, jadi ini kan udah ada passwordnya ya. Passwordnya yang privilege set mode tadi Cisco, kemudian yang line console 0 passwordnya letmain ya. Nah, itu bisa bertambah berdasarkan konfigurasi kita yang tadi. Nah, berikutnya configure an encrypted password. Nah, jadi tadi kan yang passwordnya C1 $, C0 tadi itu belum di-encrypt, sehingga ini kelihatan nih kalau di show running config kelihatan nih passwordnya. Ya, nah ini. Nah, ini bisa di-encrypt ya. Jadi kita mau tukar jadinya. Misalnya passwordnya yang tadi, passwordnya yang C1 $, C0 tadi diganti dengan it's a secret tapi dia di encrypt. Jadi kita tinggal tambahkan di sini print jadi enable secret it's a secret ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah saya cek lagi di sini show running. Oke, nah ini kalau coba saya exit lagi ya. Oke, kalau saya exit, ini masih letmain. Kemudian enable it's a secret. Oke, kamu ya. Nah, jadi itu yang artinya ini sudah ditukar tadi password yang privilege mode-nya ke situ ya, menggunakan yang it's a secret yang lebih aman karena dia di encrypt. Nah, kemudian untuk mengencrypt dan password konsol kan belum di-encrypt ya. Kalau kita cek di sini show running config. Nah, ini passwordnya ini kan belum terencrypt nih, letmain ya. Nah, jadi ini juga kalau kita mau sembunyikan bahwa dia di-encrypt, nah, tambahkan ini perintah service password encryption ya. Nah, ini juga jangan lupa mengkonfigurasinya di global configuration mode. Service password encryption. Nah, jadi kalau kita exit, kalau kita show running config-nya,
Nah, ini kan udah berubah kan. Lightman tadi udah kayak ini modelnya, udah di encrypt-nya. Yang C1 tadi juga udah di encrypt sama dia. Itu sih gunanya ini ya. Nah, kemudian ada lagi yang Pak tinggal konfigurasi mode banner. Mode banner. Mode banner ini sebenarnya gunanya adalah biasanya dalam Cisco iOS Command itu dia ada fitur untuk memperingatkan orang bahwasanya ini adalah uh, ya orang yang boleh masuk ya orang yang diizinkan gitu kan, tidak sembarangan. Nah, maka ditambahkan banner mode D. Ini nanti munculnya di awal. Nanti kita lihat. Jadi misalnya gini, saya kita exit dulu ya, exit nih. Nah, ini kan user access verification, belum ada peringatan kan? Nanti di sini kita buat peringatannya di sininya, di bawah ini. Itu pakai banner mode D. Nah, jadi kalau kita configure terminal banner mode D, nah, lalu diisi ya. Ini, saya copy jalan. Nah, lalu kita exit. Kita exit lagi mau lihat dia. Nah, ini dia ditambahkan ya, this is a secure system katanya kan. Nah, itu maksudnya banner mode itu ya. So, oke. Kemudian biasanya setelah ini yang perlu adalah kita menyimpan konfigurasi yang sedang kita konfigurasi ke nVram. Karena kalau tidak kita simpan, kalau dia restart otomatis konfigurasi yang nama tadi, password tadi hilang. Jadi maka di sini kita konfigurasi pakai, nah di halaman privilege ya, bukan di global configuration. Jadi di halaman ini langsung copy start SLI running config ke startup config. Nah, itu perintahnya ya. Copy running config itu saat config itu enter, lalu enter lagi. Nah, otomatis dia tersimpan. Nah, jadi selesai konfigurasi itu aja sampai dasar-dasar suite itu kayak gitu. Ini udah 50% kan. Artinya suite 1 udah oke. Ya. Nah, kalau kita cek result di sini resultnya, nah ini udah benar semua ya. Suite 1 udah selesai. Tinggal suite 2. Nah, misalnya kita konfigurasi suite 2. Ini suite 2 ya. Suite 2. Nah, sama yang kita konfigurasi tadi kayak ini. Dia suruh kasih namanya hostname S2, password Lightman, Cisco, lalu nanti ganti dengan ISA secret ya. Kemudian login, kemudian encrypt all pane. Nah, jadi kalau kita mau konfigurasi enable, kemudian configure terminal, hostname-nya dulu S2. Setelah itu line console 0 dikasih password. Kemudian passwordnya adalah Lightman katanya. Lalu jangan lupa login ya. Sip. Nah, itu yang apa? Untuk line console. Nah, kemudian kalau yang untuk privilege set mode, enable password dulu ya. Enable password yang untuk Cisco ini. C1 S dollar C0. Nah, ini yang untuk apa? Cuma dia suruh gantikan ini ke ISA secret ya. Jadi enable aja, tambahkan aja. Enable secret, ISA secret. Setelah itu di encrypt bertanyakan adalah service password encryption. Ya. Setelah itu apa lagi? Baik banner mode deh ya. Ensure configuration is correct. Ya, tambahkan banner mode D boleh juga. Banner mode D, kemudian si kopikan aja lah ya. Mas, ngetiknya.
Oke, beres. Lalu terakhir disimpan kan? Kita exit, lalu kita simpan copy running config to startup config. Oke, ada 100% ini kan? Nanti udah beres ya. Nah, cek resultnya. Nah, ini assessment kita ada benar semua. Jadi itu kira-kira nanti kalau nanti ditugaskan mengkonfigurasi ya. Oke, itu yang contoh kita mengkonfigurasi ya. Ya harapannya di chapter 2 sudah mulai mengkonfigurasi, silakan install dulu paket tracer masing-masing, kemudian yang ini yang saya di kolom chat itu dicoba masing-masing di rumah. Oke. Kemudian yang berikutnya kita lanjut ke file yang kedua. File kedua ini basic suite and device configuration. Ini ada topologi seperti ini. Jadi kita mau mengkonfigurasi suite dengan end-device. End-device ini komputer. Komputer ini student 1 ya, IP-nya kita student 1 dulu kita config, kita kasih IP-nya sesuaikan dengan yang ini. Copy ya, desktop IP configuration ini. Kemudian ini subnet mask-nya. Lalu sudah. Kemudian yang PC student 2 kasih IP address yang ini. Desktop IP configuration. Kemudian netmask-nya juga copy kan. Oke. Oke. Nah, jadi kita diminta mengkonfigurasi ini ya, konfigurasi hostname dan IP address di dua suite ini gitu kan, menggunakan command line interface. Nah, jadi kalau kita ini klik di lock sama dia. Kenapa di lock? Karena kita harus mengkonfigurasi dari PC. Ya. Lalu gimana caranya biar bisa mengkonfigurasi ini? Kabelnya harus kita pakai kabel konsol itu. Maka tadi kan kalau ada kabel konsol ya, yang saya jelaskan juga. Nah, ini kita konekkan ke switch-nya. Baru kita bisa konfigurasi ini dari terminal ini. Nah, jadi ini bisa kita konfigurasi namanya ya. Namanya yang ini kelas A katanya. Jadi ini kita konfigurasi. Enable, configure terminal, kemudian namanya hostname berarti ya, hostname, samakan kelas A. Nah, begini. Kelas A ya. Nah, ini udah bertambah kan jadi 22%, artinya itu ya benarlah konfigurasi kita. Setelah itu gunakan ini untuk line online, berarti line konsolnya di passwordnya saya copy biar nggak salah. Jadi line console all passwordnya. Nah itu ya. Kemudian enable secret-nya ya. Enable secret, berarti enable secret ya. Karena ini kan secret password katanya ya. Nah ini. Enable secret. Kemudian encrypt berarti service password encryption. Setelah itu encrypt all text password, oke. Konfigurasi mode D, banner berarti banner mode D. Misalnya kita isi this is secure system. Ya, gitu aja lah, banyak-banyak kali. Kemudian save your configuration, berarti kita
Oh, ada yang tinggal tadi ya, line console 0 itu harusnya tadi pakai login. Sorry, ada yang tinggal. Line console 0, kemudian harus tambahkan login. Tadi ada yang tinggal. Oke, exit lagi. Setelah itu, konfigurasi address-nya sudah. Save configuration, berarti cuma ini belum ditambahkan VLAN untuk ini ya. Jadi ini kita bisa tambahkan interface VLAN 1. Kemudian IP address-nya sesuaikan dengan tabel. IP address plus copy ya. Masuk juga copy ya. Oke, nah itu untuk VLAN satunya. Kemudian disuruh simpan ya. Exit. Copy running config to startup config. Oke. Nah ini yang beres lah, yang untuk kita cek result ada yang belum masih salah enggak ya. Nah, port statusnya masih belum aktif, tinggal di no shutdown ya. Port status yang yang VLAN 1 ya. Oh, tinggal di no shutdown berarti ya. Oke, berarti interface VLAN 1. Sorry. Oke, layout. Oke, itu yang switch 1 atau yang ke yang ini, tinggal nanti yang satu lagi ya di sini sama juga kan, tinggal di terminal. Ini IP-nya udah tadi ya, 128.20. Oh iya, sorry, kabelnya belum disambung ya. Nah, kabelnya disambung dulu ya, kabel konsolnya gitu. Nah, baru dia bisa configure terminal. Lalu yang ini hostname-nya, hostname yang B, kelas B ya, kelas B. Nah, kemudian passwordnya sama pakai ini, line console 0, passwordnya. Selanjutnya lupa, set. Kemudian enable secret. Saja ini. Kemudian encrypt password, encrypt service, post encryption untuk encrypt semuanya. Lalu banner mode D-nya ditambahkan. Kemudian save running config. Copy running config ke startup config. Oke, ada yang kurang? Apa yang belum ya? Save sudah, verifikasi. Kita cek ya apa yang belum ya. VLAN, oh ya VLAN-nya ya, VLAN-nya di suite 2. Oke.
Oke, kita tambahkan VLAN-nya. VLAN 2 ya namanya tuh. Oh, VLAN 1 juga di sini. Oke, berarti di sini konfigur terminal. Kemudian interface VLAN 1. IP address 128.107.20.15. No. Kemudian di no shutdown aja ya, suruh aktifkan. Dah 100% kan? Artinya ini udah jalan harusnya konfigurasinya ya. Kalau kita mau jalankan mana ya? Ini ya, tampilannya baru, saya juga agak tidak familiar dengan yang 811 nih. Itu coba kita ping ya. Ping ke komputer sebelah udah jalannya. Oke, jadi itu saya rasa untuk konfigurasi dasar ya. Jadi kalau sudah bisa, nanti baru kita lanjut ke the next pembelajaran berikutnya. Oke, selesai itu. Ada yang mau didiskusikan? Silakan.